Halo semuanya, balik lagi di my YouTube channel bersama saya Arif Budiman. Kali ini Mas Arif pengen ngebahas beberapa kuliner rekomendasi Mas Arif ketika Mas Arif lagi ada di Tasikmalaya. Nah, yang belum pernah ke Tasikmalaya, Tasikmalaya ini ada di daerah Jawa Barat. Walaupun tempatnya tidak sebegitu besar Bandung, Tasikmalaya ini mempunyai kuliner-kuliner yang bisa memanjakan lidah teman-teman nih. Salah satunya adalah tempat pertama yang mau saya rekomendasiin di Tasikmalaya. Namanya Lengko 99. Lengko merupakan makanan khas Tasikmalaya yang terdiri dari lontong, irisan daging, dan disiram dengan kuah kuning yang nikmat. Lengko bisa menggunakan daging ayam dan daging sapi. Lengko sapi dan lengko ayam sangatlah dinikmati di Tasikmalaya karena rasanya yang enak dan cocok untuk sarapan pagi. Salah satu lengko yang terkenal di sini adalah Lengko 99 yang lokasinya di Jalan Sutisna. Seharinya bisa menghabiskan lebih dari 1000 mangkok. Wow, banyak banget ya. Nah, kuliner kedua yang ada di Tasikmalaya yang Mas rekomendasiin adalah kupat tahu Kabita yang lokasinya ada di Jalan Tarumanagara. Arti dari nama Kabita sendiri adalah ngiler atau pengen banget. Ini wajar banget sih kalau teman-teman kesini dan lihat sendiri prosesnya disajikan ketika masih hangat, bikin ngiler banget nih tahu ketupatnya. Kupat tahu adalah salah satu makanan yang paling banyak dijual di kota Tasikmalaya. Hampir di setiap sudut kota Tasik pasti ada kupat tahu. Tapi berbeda dengan kupat tahu di Magelang, kupat tahu di Tasikmalaya atau Jawa Barat ini menggunakan bumbu kacang. Kalau di kupat tahu Magelang itu bumbunya tidak menggunakan bumbu kacang. Tahu Kabita ini ada semenjak tahun 80-an. Kalian bisa request untuk tingkat kematangan tahunya nih, mau setengah matang, matang, kering, atau kering sekali sampai kriuk. Bumbu kacang yang meresap disajikan dengan kupat beras yang pulen, tanpa ada toge dalam menu ini. Tahunya didatangkan dari daerah Nagrog, Kecamatan Indihiyang. Walaupun sederhana, penyajiannya yaitu cuma tahu bersama kupat disiram dengan bumbu kacang dan dikasih dengan bawang goreng yang banyak. Rasanya sungguh mengenakan. Untuk porsinya sendiri pun kalau menurut Mas Arif udah cukup banyak nih, karena terdiri dari beberapa kupat dan beberapa potongan tahu yang masih hangat. Yang mau kesini bisa langsung ke Jalan Tarumanagara nomor 36 Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Buka dari jam setengah 8 pagi nih. Jadi kupat tahu ini juga cocok buat sarapan atau makan siang. Jangan heran ketika kupat Kabita ini banyak yang bungkus untuk oleh-oleh. Kalau untuk oleh-oleh biasanya bumbu kacangnya itu dipisah agar tahan lama. Kuliner rekomendasi Tasikmalaya selanjutnya, kalau menurut Mas Arif nih, wajib banget nih kalau teman-teman suka mie atau penggemar mie ke tempat satu ini. Namanya Mie Laksana Tasikmalaya. Lokasinya ada di Jalan Pemuda, nomor 5 Yudanagara, Cihideng, Tasikmalaya. Buka dari jam 9 lewat 15 menit. Untuk harganya, di Mie Laksana ini termasuk harga yang cukup wow sih, karena satu porsinya itu terdiri atau harganya mulai dari 30.000 sampai 50.000 untuk mie. Tapi rasanya itu worth it banget nih kalau teman-teman kesini. Di sini kalian bisa menemukan mie bakso, bakso kuah, pangsit, batagor, nasi tim ayam, yami asin, dan manis. Nah, yang spesial di sini itu ada semacam sausnya itu yang bikin kalau menurut Mas Arif sih cita rasanya berbeda dengan yami yang lain. Untuk mie sendiri mereka homemade, jadi bisa dipastikan itu lembut. Kuliner selanjutnya yang Mas Arif rekomendasiin ketika di Tasikmalaya adalah ketika teman-teman suka dengan kopi dan suasana hutan, wajib banget ke namanya Kopi Sarasa. Kalian bisa menikmati sensasi menikmati kopi di tengah hutan pinus Tasikmalaya. Kopi Sarasa menjadi hits di sepanjang tahun 2019.
Tempatnya yang unik dengan konsep outdoor membuat kopi Sarasa ramai dikunjungi pengunjung nih. Tempat kopi yang satu ini terletak di Jalan Curug, Badak, Santana Mekar, Kecamatan Cisayong. Selain menawarkan sensasi ngopi di antara pepohonan pinus, pengunjung juga dimanjakan dengan wisata alam yang indah dan menyegarkan mata melalui wisata alam Curug Badak Batu Hanuman. Nama Sarasa pada brand kopi Sarasa sendiri berasal dari bahasa Sunda yang diartikan satu rasa. Walaupun namanya kopi Sarasa, tapi bukan cuma kopi aja yang dijual di sini. Cocok buat kalian yang suka alam dan tidak suka minum kopi, atau kalau minum kopi asam lambungnya naik nih. Di sini juga menjual bermacam teh yang disajikan bila kalian tidak ingin meminum kopi. Di antaranya ada green tea, lemon tea, oolong tea, honey tea, dan black tea. Untuk penyajian kopinya, ada beberapa pilihan seperti penyeduhan kopi atau manual brew yang bisa di-request sendiri di antara dengan metode pour over, V60, atau French press. Kopi Sarasa buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau saran Mas Arif sih, sebelum gelap bisa ke sini karena pemandangannya lebih kelihatan dan udaranya juga lebih segar. Saran Mas Arif kalau teman-teman mau ke sini itu mending makan dulu karena di sini tidak banyak pilihan untuk makanan beratnya. Karena di sini adalah benar-benar tempat untuk ngopi, menyendiri, berwisata alam. Untuk makanannya ada makanan-makanan kecil seperti cireng, pisang goreng, dan lain-lain. Untuk makanan beratnya ya paling ada mie dan lain-lain lah, tidak begitu banyak. Jadi lebih bagus makan dulu baru kesini nih. Kuliner selanjutnya yang Mas rekomendasikan kalau teman-teman ke Tasik adalah kuliner yang satu ini nih. Walaupun masuk ke gang sempit seperti ini, kuliner ini banyak banget dicari nih. Namanya adalah bubur ayam Haji Zainal. Lokasinya ada di Jalan RI Kikwira di Karta nomor 33 Tawangsari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Bukanya itu dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Bubur ayam Zainal ini kalian bisa order satu porsi atau setengah porsi. Untuk harganya itu kalau setengah porsi sekitar 30.000, kalau satu porsinya itu 40 ribuan. Bubur ayam Zainal ini juga menggunakan suiran ayam kampung. Berdiri dari tahun 1969, Haji Zainal ini punya keistimewaan nih, tekstur buburnya tidak terlalu kental alias gak encer. Toppingnya melimpah ruas berupa suiran ayam kampung, hati ayam, cakwe, dan daun bawang. Saking banyaknya, keseluruhan topping kabarnya mengisi 45% mangkoknya loh. Karena harga porsi bubur ayam Zainal relatif tinggi dibanding bubur di tempat lain. Jadi jangan lupa masukin bubur ayam Zainal ini ke list kalian ya kalau wisata kuliner di Tasikmalaya. Nah, kuliner selanjutnya tidak jauh dari bubur Haji Zainal, karena di samping gang bubur Haji Zainal tersebut ada salah satu kuliner yang legendaris juga di Tasikmalaya, dan kuliner ini adalah salah satu kuliner yang paling banyak dijual juga di Tasikmalaya, yaitu nasi tutuk oncom. Singkatannya adalah nasi TO atau tutuk oncom. Ini sangat legendaris dan banyak digemari semua orang. Biasanya nasi tutuk oncom ini dihidangkan dengan sambal. Namun beberapa pedagang mulai menjual tutuk oncom dengan aneka lauk yang bisa membuat rebutan, seperti aneka gorengan renyah, telur ayam, hingga mentimun sebagai lalapan. Oncomnya sendiri dicampur langsung di dalam nasinya atau bisa dipisah juga. Nah, kalau Mas Arif sih senangnya dicampur dengan lauk ayam atau gorengan dan tidak lupa dikasih dengan sambal. Nah, kuliner terakhir yang Mas Arif rekomendasiin ketika di Tasikmalaya adalah mie bakso atau batagor Burangrang. Lokasinya ada Jalan Mitra Batik nomor 172. Di sini kalian bisa menemukan aneka mie, yami, mie bakso, atau batagor. Batagor Burangrang ini disukai karena mempunyai tekstur yang crunchy, ikannya pun berasa, dan kuah kacangnya itu kental banget. Selain batagor dan mie, di sini juga punya varian menu lainnya. Jadi jangan lupa masukin Burangrang ke list kuliner rekomendasi kalian kalau di Tasik ya. Sekian dulu episode kali ini, kuliner wajib atau kuliner rekomendasi Tasikmalaya menurut Mas Arif. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini
untuk mendukung Mas Arif agar semakin semangat bikin kontennya. Saya Arif Budiman, sampai jumpa di kuliner selanjutnya. Bye-bye.